Bagi sebagian orang, Atlantis adalah negeri dongeng yang sudah tenggelam hingga ke dasar laut. Tapi bagi sebagian kecil orang, Atlantis benar-benar ada dan layak untuk diteliti. Cerita tentang Atlantis awal mulanya dicetuskan oleh Plato. Plato menyebutkan dahulu kala ada sebuah benua yang berisi negeri yang sangat maju dan makmur. Negeri tersebut sangatlah indah, banyak flora dan fauna yang beragam dan memukau. Negeri itu juga memiliki tanah yang subur, sehingga siapapun yang tinggal di sana akan makmur. Tak hanya itu, peradaban Atlantis juga sudah sangat maju, bahkan sudah bisa menembus komunikasi antar galaksi. Di saat kawasan lain masih berkutat dengan kehidupan manusia purba yang serba primitif, Atlantis sudah menjadi peradaban maju dan melahirkan banyak adikarya. Sederet wilayah di muka bumi diklaim sebagai lokasi dari benua Atlantis yang tenggelam, mulai dari Yunani, benua Antartika, daerah Celtiberian, yakni semenanjung Iberia sampai Inggris, India, Meksiko, dan yang terakhir, Indonesia. Indonesia digadang-gadang sebagai daerah paling possible untuk tempat Atlantis, sebab beberapa peneliti telah berkesimpulan bahwa Indonesia memenuhi ciri-ciri Atlantis seperti yang diceritakan oleh Plato. Sebenarnya banyak ciri-ciri Atlantis adalah Indonesia yang sudah saya paparkan di video part pertama dan part kedua. Karena saking banyaknya ciri-ciri Indonesia yang mirip dengan Atlantis, maka videonya terpaksa dipecah menjadi 3 bagian. Dan inilah sederet bukti-bukti lainnya yang menyatakan bahwa Atlantis adalah Indonesia berdasarkan hasil kajian Profesor Arisio Santos dari Brazil. Menggambarkan ibu kota Atlantis memiliki banyak sekali kanal yang memungkinkan kapal-kapal keluar masuk ke dalamnya. Di dalam kanal ini, kapal-kapal bisa bersandar dan docking. Dengan adanya armada maritim yang melimpah, bangsa Atlantis terkenal sebagai bangsa yang biasa berdagang dengan bangsa-bangsa lain di luar Samudra Hindia. Homer, seorang sastrawan kuno Yunani, pernah menyebut sebuah wilayah di luar Samudra Hindia dengan nama Phaeacia, sebuah wilayah emas yang sangat jauh yang pernah dikunjungi oleh Odysseus atau Ulysses. Disebut wilayah emas karena daerah ini sangat kaya dengan sumber daya alam. Penduduknya hidup dalam kemakmuran dan memiliki pasokan batu permata dan barang-barang berharga yang berlimpah. Ciri-ciri lain dari wilayah Phaeacia ini sangat mirip dengan Atlantis yang disebutkan oleh Plato. Jadi menurut Profesor Arisio Santos, Phaeacia dan Atlantis adalah wilayah yang sama. Homer menceritakan bahwa Atlantis atau Phaeacia dikelilingi oleh dinding-dinding yang sangat tinggi, berupa dinding-dinding pegunungan yang megah dan kokoh. Pelabuhannya luas, kapal lautnya besar dan kokoh, dan istana-istananya terbuat dari emas. Setiap hero atau pahlawan Yunani yang berhasil memasuki Atlantis pasti terkesima dengan kemegahan Atlantis yang bagaikan taman surga tersebut. Dalam cerita rakyat Timur Tengah juga dikenal legenda Tire dari zaman Nabi Yehezkiel atau Nabi Zulkifli dalam Islam. Tire digambarkan awalnya sebagai kota yang berada di tengah lautan, yang dihuni oleh bangsa pelaut dan pedagang yang kuat. Tire juga digambarkan memiliki pemandangan yang indah dan peradaban yang maju dan megah. Menurut Profesor Santos, Tire yang disebutkan ini adalah Atlantis atau Indonesia. Ketika bencana alam besar terjadi, Atlantis tenggelam dan sekelompok bangsa ikut terusir dari Tire awal atau Atlantis. Mereka kemudian mendirikan sebuah kota Tire baru di wilayah Lebanon dan menjadi bangsa Fenisia. Kondisi Atlantis yang memiliki banyak armada maritim dan biasa berdagang dengan bangsa-bangsa lain di luar wilayahnya ini cocok sekali dengan kondisi Indonesia yang merupakan negara maritim.
Setelah Atlantis tenggelam karena ledakan gunung berapi besar yang menyeret bencana-bencana alam lainnya, dunia seolah-olah mengalami big restart dan mulai memasuki zaman perunggu. Zaman es atau Pleistosen telah berakhir dan digantikan dengan zaman Holosen dengan peradaban kita yang semakin modern. Ketika dunia memasuki zaman perunggu, ini ditandai dengan banyaknya bermunculan alat-alat yang terbuat dari logam. Tapi ternyata, sudah ribuan tahun sebelumnya, Atlantis lebih dulu menggunakan logam untuk kehidupan sehari-hari. Logam ini dijadikan alat oleh bangsa Atlantis untuk membangun dan berperadaban. Bahkan, saking melimpahnya persediaan logam, sampai-sampai logam ini digunakan oleh bangsa Atlantis sebagai ornamen penghias kuil-kuil dan istana mereka. Indonesia sendiri sudah sejak lama merupakan lokasi tempat berlimpahnya beragam logam dan mineral. Bahkan logam timah pun yang menjadi bahan utama pembuatan perunggu ditemukan berlimpah ada di Indonesia sejak ribuan tahun yang silam. Tidak hanya kaya timah, Indonesia juga kaya dengan bahan-bahan logam lain hingga emas. Plato juga menyebutkan bahwa peradaban Atlantis telah mampu melahirkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memukau. Ini jelas-jelas sangat bertentangan dengan pelajaran sekolah selama ini, yang banyak mengajarkan bahwa manusia di zaman es adalah manusia purba primitif yang belum berperadaban maju. Di saat pelajaran sekolah mengajarkan bahwa manusia purba bertahan hidup dengan cara nomaden dan berburu, manusia-manusia Atlantis sudah mampu menerapkan ilmu pertanian dan peternakan. Mereka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari melalui teknologi pertanian dan peternakan yang mereka ciptakan. Selain itu, Atlantis juga telah memiliki teknologi sendiri untuk melebur logam menjadi jenis logam campuran yang berkualitas lebih baik. Plato menyebutkan bahwa bangsa Atlantis terbiasa menggunakan orichalcum, sejenis logam campuran yang berwarna emas kemerahan yang terbuat dari campuran tembaga dan logam berwarna emas lainnya. Untuk bisa menghasilkan teknologi peleburan logam seperti ini, jelas dibutuhkan teknologi manufaktur yang tinggi. Akan sangat tidak masuk akal jika sekolah mengajarkan bahwa di zaman tersebut, manusia hanya mampu berburu menggunakan alat-alat dan senjata yang sangat primitif. Padahal bangsa Atlantis sudah biasa menciptakan peralatan dari teknologi peleburan logam. Indonesia sendiri sudah terbukti menjadi gudang dari bermacam-macam logam dan mineral. Maka masuk akal jika bangsa Atlantis sudah bisa menciptakan berbagai alat dan kendaraan yang terbuat dari logam, karena stoknya memang berlimpah di bawah tanah Nusantara. Selain itu, bangsa Atlantis juga sudah bisa menciptakan transportasi angkasa sendiri. Dalam mitologi Hindu, ada legenda Vahanas yang berbentuk seperti burung yang bisa mengantarkan manusia terbang. Menurut Profesor Arisio Santos, mitologi Vahanas walaupun disampaikan melalui agama Hindu, tapi awal mulanya adalah dari Atlantis. Selain itu juga ada legenda Vimanas yang berupa UFO atau piring terbang yang berasal dari zaman Atlantis. Di saat manusia zaman sekarang menganggap teleportase dan telepati hanyalah khayalan atau halusinasi, bangsa Atlantis sudah biasa menggunakan telepati sebagai sarana komunikasi dan teleportase untuk berpindah ke tempat yang lain hanya dalam sekali kedipan mata. Berdasarkan penelitian Profesor Arisio Santos juga, agama juga merupakan salah satu adikarya peradaban Atlantis. Agama Hindu sebagai agama tertua di dunia, jika kita menilik mitologi dan kisah-kisah mistis di dalamnya, banyak yang cocok dengan kondisi Atlantis. Profesor Arisio Santos menduga ajaran-ajaran Hindu sebenarnya adalah ajaran kuno yang berasal dari Atlantis, ajaran langsung dari tanah surga. Selain itu, bangsa Atlantis sudah terbiasa menggabungkan antara ilmu pengetahuan yang bersifat material dengan spiritualitas. Karena itu, muncul teknik-teknik tak lazim di zaman Atlantis yang membuat kita semakin mudah menganggap Atlantis hanyalah dongeng belaka. Contoh teknik-teknik tak lazim yang biasa digunakan bangsa Atlantis antara lain teknik telepati, teknik teleportase, pengobatan magis, dan astronomi. Semakin kesini tentu akan semakin bertentangan dengan ilmu pengetahuan dan sejarah zaman now, bukan? Sudah mulai pusing belum?
menyebutkan ciri-ciri umum dari Atlantis, yakni banyaknya sawah bersistem terasering menghiasi pegunungan di Atlantis. Sekali lagi, ini sangat bertentangan dengan pelajaran sejarah di zaman sekolah, di mana pelajaran sejarah masih mengajarkan bahwa bumi masih dihuni manusia purba yang hidup dengan cara nomaden dan berburu yang primitif. Kalaupun sudah ada yang bercocok tanam, mereka menggunakan lahan di tepi sungai untuk mendapatkan pengairan dan menunggu banjir sungai untuk mendapatkan tanah yang subur yang berasal dari endapan lumpur akibat banjir sungai. Masyarakat Atlantis justru lebih maju, kontra sekali dengan pelajaran sejarah di sekolah. Masyarakat Atlantis sudah paham, bercocok tanam dengan memanfaatkan banjir sungai itu kurang efektif, apalagi sistem nomaden. Mereka telah menyadari bahwa kondisi geografis yang serba pegunungan vulkanik ternyata sangat menguntungkan. Karena di Atlantis banyak sekali terdapat pegunungan, mereka akhirnya membangun sawah berbentuk terasering di bukit-bukit gunung berapi tersebut. Ketika gunung berapi erupsi, abu vulkanik yang berterbangan akan jatuh ke sekitar sawah ketika dilanda hujan. Abu vulkanik membuat lahan pertanian menjadi subur. Di sisi lain, masyarakat Atlantis juga membangun bendungan atau danau di sekitar puncak gunung untuk menampung air hujan. Air ini kemudian dibuatkan saluran berupa sungai-sungai kecil yang mengairi sawah-sawah terasering di bawahnya. Dengan cara ini, penduduk Atlantis tidak perlu repot-repot mengairi sawah setiap hari. Dan dengan cara inilah mereka bisa mendapatkan 2-3 kali panen dalam setahun. Sistem terasering ini masih lazim digunakan di Indonesia, dan ini adalah teknik yang sangat kuno. Jika kalian naik gunung, tentu kalian masih menemukan danau atau kolam besar yang berfungsi sebagai pengairan sawah. Sistem terasering hanya banyak terdapat di wilayah yang melimpah gunung berapi vulkaniknya. Dan jelas saja Indonesia memenuhi syarat paling ideal untuk ini. Coba deh hitung, ada berapa gunung berapi vulkanik di Indonesia yang masih ada? Dan bandingkan dengan jumlah gunung berapi di negara-negara lain. Pasti Indonesia yang paling banyak jumlahnya kan? Makanya masuk akal jika Plato mengatakan bahwa Atlantis dihiasi dengan sawah-sawah terasering yang indah. Sistem terasering ini juga dianggap menjadi inspirasi untuk bangunan-bangunan megalitikum yang sekarang banyak menjadi warisan dunia. Bentuk punden berundak atau piramida berundak seperti piramida di Mesir kuno, zigurat di Babilonia, candi Borobudur di Jawa, candi-candi di suku Maya dan Aztec di Meksiko, dan candi-candi di Kamboja seperti Angkor Wat dan Angkor Thom, menurut Profesor Arisio Santos adalah meniru bentuk terasering dari sawah-sawah di Atlantis. Dalam buku Atlantis Nusantara, disebutkan bahwa bangsa Atlantis banyak memiliki golongan darah O, yang disebut-sebut berbeda dengan golongan darah dari bangsa-bangsa lain di luar Atlantis. Golongan darah O adalah golongan darah khas ras merah Atlantis. Golongan darah ini juga menjadi khas golongan darah dari ras merah di Amerika atau Indian, bangsa Guanches Kanarian, bangsa Basque di Prancis, bangsa Skandinavia, bangsa Celtic di Kepulauan Inggris, bangsa Pantai Atlantik di Prancis, dan juga ciri khas dari suku-suku tertentu di Polinesia dan Indonesia. Distribusi golongan darah O ini sangat kuat mengindikasikan bahwa orang-orang berdarah O ini masuk ke Eropa dari Atlantis melalui Samudra Hindia dan Samudra Atlantik. Jika memang benar demikian, maka ini mirip sekali dengan yang diceritakan dalam legenda orang-orang Celtic, Romawi, dan Yunani. Pertanyaannya, apakah legenda dan mitos zaman dulu benar-benar cuma dongeng belaka? Ataukah kenyataan? Selain itu, manusia bergolongan darah O ini juga diduga kuat menyebar ke benua Amerika melalui Melanesia dan Polinesia. Dengan kata lain, sepertinya asal mula ras manusia bergolongan darah O awalnya adalah dari penduduk purba Nusantara atau Indonesia yang sekarang telah tenggelam sebagai Atlantis. Jika memang benar teori ini, maka benar pula dugaan beberapa ilmuwan yang berpendapat bahwa asal mula peradaban dan ras manusia adalah dari Nusantara, bukan dari yang lain-lain. Demikianlah sederet bukti-bukti ilmiah bahwa Atlantis adalah Nusantara. Setelah melihat pemaparan ini, adakah di antara kalian yang bertanya-tanya,
Kok beda sekali ya dengan apa yang diajarkan dalam pelajaran sejarah di sekolah? Sedangkan dalam kepercayaan Jawa Dipa sendiri, di mana Jawa Dipa ini adalah kepercayaan paling tua di Pulau Jawa sebelum agama-agama impor masuk, Jawa Dipa mempercayai bahwa pusat semesta adalah Nusantara. Dan Nusantara ini berada di antara dua dimensi, yakni dimensi atas, yakni kayangan dan surga, dengan dimensi bawah, yakni neraka. Karena itu, Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, pemandangannya memukau, tanahnya subur, dan iklimnya hangat. Sebuah lokasi yang sangat ideal untuk hidup. Keindahan, kemakmuran, dan kekayaan alam Indonesia adalah representasi surga. Sedangkan di satu sisi, Indonesia juga negara yang sangat rawan bencana alam. Bencana alam ini adalah representasi neraka. Hal menarik lainnya, ada seorang ilmuwan yang berpendapat bahwa Taman Eden bukanlah di India dan juga bukanlah di Timur Tengah seperti yang banyak diklaim penganut agama Abrahamik, apalagi di Eropa. Stephen Oppenheimer, seorang ilmuwan genetis dan penulis buku Eden in the East, percaya bahwa Taman Eden adalah Sundaland atau Nusantara. Dan Nusantara adalah awal mula peradaban di dunia. Tapi pertanyaannya, kenapa kita nggak kaya-kaya juga ya? Kenapa kita negara kaya bagaikan surga, tapi penduduknya masih banyak yang miskin? Yang paling mengejutkan, Plato juga menggambarkan kalau Atlantis adalah benua yang sangat besar, bahkan lebih besar daripada benua Afrika dan Asia kecil yang dijadikan satu. Tapi ketika saya cek peta dan luas Indonesia atau bahkan Sundaland, ukuran wilayah kita jauh lebih kecil dibandingkan dengan yang digambarkan sama Plato. Pertanyaannya, Plato yang lebay ataukah memang selama ini sejarah kita banyak yang dikaburkan? Kenapa pelajaran sejarah semasa sekolah menggambarkan nenek moyang kita sebagai manusia purba yang jelek, bodoh, dan primitif? Padahal di satu sisi ada penemuan peradaban maju yang tenggelam. Bahkan peradaban ini juga diceritakan loh di banyak kitab suci agama-agama di dunia. Ini membuat saya bertanya-tanya hal yang lebih lanjut. Negara ini kan sangat kaya, tanahnya subur, banyak sumber daya alam, iklimnya hangat dan nyaman, pemandangannya juga indah. Ibaratnya, apapun kebutuhan kita untuk hidup sudah tersedia di sini. Tak heran kalau banyak yang menyebut tanah kita adalah tanah surga. Lalu boleh tidak saya mempertanyakan hal seperti ini? Jangan-jangan sejarah kita memang banyak yang dikaburkan? Kita memang disejarahkan sebagai manusia yang bodoh dan miskin, primitif dan berukuran kecil, supaya orang taunya Nusantara itu kecil, sempit, miskin, orangnya bodoh-bodoh, terbelakang, primitif, dan gak bisa maju. Heran aja deh ya, kita punya segalanya, tapi bangsa-bangsa pendatang, terutama bangsa penjajah, pada mengklaim bahwa mereka adalah bekas Atlantis dan merupakan lokasi Taman Eden dulunya. Padahal tanah mereka juga gak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekayaan alam yang disimpan sama Nusantara. Apa jangan-jangan memang sengaja dikaburkan supaya kita merasa diri kita ini kecil, miskin, dan gak tahu apa-apa. Terus orang asing bisa bebas merampok kekayaan alam kita? Boleh gak sih kita bertanya hal sensitif kayak gini?